Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Ester pasal 4 ayat 10a dilanjutkan dengan ayat 10c sampai 12 dan ayat 17 sampai 19. Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan dalam bahaya maut yang menyerang dia. Maka mohonlah ia kepada Tuhan, Allah Israel, katanya, Tuhanku Raja kami, Engkaulah yang tunggal, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang padanya tidak ada yang menolong, selain dari Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku, telah kudengar dalam keluarga Bapakku bahwa Engkau ya Tuhan telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya supaya mereka menjadi milik abadi. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan hendaklah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahkanlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain dari Engkau ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoa, berusaha, dan berinisiatif. Dalam hidup doa, tanpa sadar kita seringkali salah berdoa. Maksudnya, permohonan yang diminta tidak sesuai dengan kehendak Allah atau hanya berdoa saja, meminta saja, namun sulit berbagi, sulit bersedekah, dan sulit mengampuni. Dengan kata lain, hanya berdoa saja namun sulit, bahkan tidak mau menjalankan hukum cinta kasih. Saudaraku, Yesus berkhotbah di bukit dan mengatakan kepada banyak orang untuk meminta, mencari, dan mengetok. Apa maksud dengan perkataan Yesus ini? Meminta berarti berdoa. Berdoa kepada Allah dan memanjatkan permohonan hanya kepadanya. Dia yang seharusnya menjadi sumber pengharapan manusia. Mencari berarti berusaha. Tidak cukup hanya berdoa atau meminta saja. Amat diperlukan usaha kita untuk mencari. Tidak mungkin seorang bisa sukses jika ia tidak bekerja. Tidak mungkin seorang pelajar bisa mendapat nilai yang baik dalam ujian jika ia tidak belajar. Dalam hidup ini, kita perlu berusaha. Mengetok berarti berinisiatif. Dalam hidup ini perlu inisiatif. Dengan inisiatif, manusia bisa membaca peluang-peluang di dalam hidupnya. Namun yang menarik adalah Yesus menutupnya dengan mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Artinya, jika manusia senantiasa meminta kepada Allah supaya Allah memberikan berkat kepadanya, mengabulkan segala doanya, dan mengampuni dosa-dosanya, maka ia juga harus berani dan rela memberi bantuan, sedekah, dan mengampuni orang lain. Saudara-saudariku terkasih, meminta dalam doa tentu penting. Namun, setelah berdoa, kita juga perlu berusaha dan berinisiatif di dalam kehidupan ini untuk mendukung doa. Tetapi ingat, apalah artinya jika kita senantiasa meminta, berusaha dan berinisiatif, tetapi kita begitu sulit untuk berbagi kepada mereka yang berkekurangan, sulit untuk membuka pundi-pundi kita, untuk memberi makan kepada mereka yang kelaparan. Kita masih sulit untuk mengampuni, bahkan kita membenci orang yang menyakiti kita. Berdoa, berusaha, dan berinisiatif perlu diimbangi dengan menjalankan hukum cinta kasih. Semoga demikian. Amin.